Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adaqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wa hadrati aimatul musyahidin wala hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wala hadrati ashabi tirak wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiran mahmusana ilaina wa bil huquqi alaina wa nakhusa setelah hadrati syambi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wala hadrati Syekh Said Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut halaman 129. Bait-bait berikut akan menjelaskan tentang nama-nama putra dan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin. Wa sab'atun auladuhu fa minhum thalathatun minadh dzukuri tufhamu. Dan ada 7 anak-anaknya Nabi. Fa minhum, maka di antara mereka thalathatun 3 orang minadh dzukuri dari anak laki-laki. Tufhamu, dipahami, dimengerti. Siapa itu? Qasim, ya. Qasim wa Abdullah dan Abdullah. Wa huwa thayyibu wa tahir, dan ia adalah thayyib dan tahir. Bida ini da yulaqabu, dengan thayyib dan tahir, 2 ini da yulaqabu, dia diberikan gelar. Ya, jadi Abdullah itu gelarnya adalah At-Tayyib dan At-Tahir gitu. Atahu Ibrahimu min mestinya sih kalau nggak salah min Sariyah nih ya. Diberikan anugerah kepada Nabi yaitu anak yang bernama Ibrahim min Sariyah. Sariyah itu dulunya adalah budak gitu maksudnya ya, bukan Suriah nih. Wa ummuhu, adapun ibunya Mariyatul Qibtiyah adalah Maryah dari suku Qibtiyah. Ya, suku Qibti. Kalau kita sekarang menyebutnya Egypt, ya. Egypt itu kan Mesir, ya. Jadi Maria Qibtiyah dulunya adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan ternyata dia adalah kelahiran Mesir. Kalau sekarang tuh ya Qibtiyah itu kalau kita sekarang disebut dengan Egypt gitu bahasanya, ya. Wa ghairu Ibrahima, dan selain anak yang bernama Ibrahim min Khadijah, ya, itu lahir dari Khadijah. Jadi anak-anak Nabi itu dibilang ada 7, hanya 1 yang lahir dari Maryah Al-Qibtiyah yaitu Ibrahim. Hum sittatun fakhud bihim warijah, mereka itu jumlahnya ada 6, maka ambillah dengan rasa cinta, dengan rasa senang. Jadi 1 dari Maria Qibtiyah, 6 dari ya Khadijah. Nah itu anak laki-laki. Jadi Qasim, Abdullah dan Ibrahim itu anak Nabi itu. Wa arba'un minal inathi tudkaru, dan 4 orang minal inathi dari anak perempuan tudkaru, ya, disebut atau dikenal. Ridwanu Rabbi lil jami'i yudhkaru, semoga keredaan Tuhanku bagi semua anak-anaknya disebutkan.
Siapa saja? Fatimah Zahra ba'luha Ali. Ya. Yang pertama adalah Fatimah Az-Zahra ba'luha Ali, suaminya adalah Ali. Wabnahuma, dan kedua anaknya, maksudnya Hasan dan Husain, as-sibtani, yang merupakan dua cucu Nabi, fadluhum jali, ya. Keutamaan mereka, kehebatan mereka itu sangat jelas. Fa Zainabun, kemudian setelah itu Zainab, wa ba'daha, dan setelah Zainab Ruqayyah, ya, yaitu Ruqayyah. Kemudian wa Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum, zakat radiyah, yang bersih lagi diredoi, ya. Dengan demikian anak Nabi, ya, Fatimah yang perempuan nih, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Tuh, jadi anak laki 3, anak perempuan 4. Jamaah sekalian yang kami hormati, mengenal istri Nabi, ya, mengenal keluarga Nabi, itu kalau dilihat-lihat dari rukun iman, itu sebenarnya kagak ada. Rukun iman adalah mengenal istri Nabi atau mengenal anak-anak Nabi, nggak ada tuh. Tapi sekarang bandingin, ya, apa lebih baik mengenal para artis, ya, dibanding dengan mengenal anak-anaknya Nabi? Itu begitu aja. Sehebat-hebatnya artis di era modern sekarang kita, di mana kita hidup, ya, kita kenal, kita idolakan, ya, dia kan kagak ngasih apa-apa juga sama kita, ya. Siapa ada artis yang paling terkenal sekarang, ya? Anak muda sekarang kan, anak-anak tuh lagi kenal-kenalnya itu sama BTS tuh katanya, ya, artis-artis Korea tuh, ya. Mereka biar bagaimanapun hebatnya, biar bagaimanapun gantengnya, biar bagaimanapun populernya, tetap aja nggak kenal sama kita gitu, ya. Sama siapa yang mengidolakan dia itu, di antara orang-orang kampung kita ada yang pernah ditolongin kalau rumahnya bocor gitu misalnya? Kagak ada, ya. Nggak ada tuh artis, jangankan artis Korea yang jauh-jauh, ya kan? Artis sekelas yang orang Indonesia aja lah, kalau seandainya kita mengidolakan dia, nggak ada dia mau nolongin kita, ya, untuk datang ke rumah kita kalau kita lagi kesusahan. Nah, sekarang Rasulullah itu penting untuk kita kenal, karena beriman kepada Rasul itu rukun iman, gitu, ya. Bukan aja kepada Rasulullah, tapi juga kepada Rasul-Rasul yang lain. Tetapi juga perlu disadari, Rasulullah manusia, kagak hidup sendirian. Nah, ya kan? Rasulullah nggak mungkin sukses dakwahnya tanpa bantuan dari orang-orang dekat di sekitarnya. Di antaranya sahabatnya, di antaranya lagi keluarganya yang pasti, ya. Kalau kita bicarakan dana lah misalnya, dari mana Nabi itu mondar-mandir, ya, kesono kemari, ya, pada waktu itu berdakwah. Sementara kan pada waktu itu kagak ada yang dakwah yang modelnya sekarang, kayak ustadz sekarang habis ngaji dikasih amplop. Dulu Nabi begitu, dikasih amplop, ada yang ngasih amplop sama Nabi. Ya, yang ngasih batu banyak, yang ngasih tai onte ada, ya kan? Yang nimpugin ada, yang mau fitnah ada tuh. Buat Nabi tuh pada waktu itu seperti itu. Nggak ada Nabi pada waktu itu dapat amplop. Enak kalau Nabi dapat amplop, ya kan? Itu seperti itu. Artinya kita kudu kenal sama Nabi kalau begitu, ya. Artinya juga peran keluarga Nabi besar di dalam mendukung dakwahnya Nabi, ya. Istri Nabi Khadijah, itu miliarder paling utama yang memang memberikan sokongan ekonomi kepada Rasulullah, ya. Kalau saya sih berkeyakinan karena dulu Rasulullah ada pedagang begitu, sangat memungkinkan mungkin pernah ada bisnis Rasulullah yang dikelola kali gitu sama siapa begitu. Cuman kan kagak ada beritanya sih, memang saya nggak dapat beritanya begitu. Mungkin ada, ya, berita bahwa Rasulullah mungkin pernah bekerja sama dengan siapa-siapa, ya, kemudian akhirnya yang kira-kira dagangan tersebut
ya dibawalah oleh orang lain yang kemudian terus berjalan. Kan begitu terjadi pada Khadijah yang juga dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Khadijah punya dagangan yang bawa Nabi pada waktu itu kan. Ya kemungkinan besar ketika Nabi juga sudah bisa berdagang, jangan-jangan dagangan Nabi dibawain sama orang lain sekarang, kan bisa saja begitu. Atau Nabi mungkin berinvestasi kepada sahabat-sahabat dan teman-temannya dan lain sebagainya. Saya kira itu hal yang sangat memungkinkan. Kalau andainya itu terjadi, nah itu masih memungkinkan Nabi masih enak tuh ada sokongan ekonomi kalau begitu. Kalau tidak, Nabi tidak berdagang lagi, ya. Nabi tidak lagi berdagang, tidak lagi istilahnya cari duit. Berarti kan kemungkinan besar yang nolongin siapa kalau bukan keluarganya? Ya. Iya. Khadijah lah yang paling besar peranannya di dalam menopang dakwah Nabi. Seorang suami, seorang bapak, ya, rasa-rasanya kebahagiaannya kurang kalau seandainya dia tidak punya anak. Ya, salah satu yang bisa menghibur keluarga, yang bisa menghibur Nabi, itu tidak ada lain adalah keluarganya sendiri. Maka istri Nabi perlu kita kenal, anak-anak Nabi juga perlu kita kenal, begitu. Pentingnya apa? Nanti di akhirat, ya, itu udah terkenal hadis populer tuh, udah orang banyak baca bahwa nanti di akhirat ketika orang udah dalam keadaan di padang mahsyar, dalam keadaan susah-susahnya, dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut dan lain sebagainya, ya, itu mereka groyok-groyok datang kepada Nabi Adam supaya minta tolong. Nabi Adam tolak, ya, suruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh kita datengin, Nabi Nuh nolak. Suruh datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim suruh datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa suruh datang kepada Nabi yang lain. Sampai terakhir Nabi Isa masih nolak untuk bisa memberikan bantuan, minta memberikan syafaat. Baru semua Nabi sepakat untuk kita hadir kepada Nabi Muhammad. Dan pada Nabi Muhammad lah kemungkinan besarnya dan baru bisa, ya, terbukanya permasalahan pada waktu itu agar situasi dan kondisi itu berubah. Yang bisa merubahnya adalah Nabi Muhammad, yang bisa mengklirkan permasalahan pada waktu itu di pada masa cuma Nabi Muhammad doang. Singkat kata dah, ya, andaikan, ya, kita ini sekarang menyatakan nggak penting keluarga Nabi kita kenal, nggak penting istri Nabi kita kenal, nggak penting anak Nabi kita kenal, tapi sama yang lain kita kenal, ya. Lalu seandainya nanti kita di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta syafaat kamu. Ya, Nabi balikin, lah, gue kagak kenal sama lu. Gimana itu kalau udah begitu? Kata-kata itu aja tuh, bahasa kata Nabi, ya, gue kagak kenal sama lu, putus sudah tuh, semua-muanya dah kalau begitu. Ya, Nabi nggak perlu bertanya, ente kenal nggak sama bini aneh, ya kan? Nabi nggak bertanya begitu, ente kenal nggak sama anak aneh? Itu kalau itu dikatakan kayak begitu, itu kan jadi permasalahan lagi, ya kan? Panjang urusannya. Kalau Nabi udah bilang, saya nggak kenal sama kamu, udah habis dah urusan kita, ya kan? Udah kagak bakalan udah dapat syafaat Nabi. Ya, kemungkinannya kita kagak berselawat kepada Nabi, kemungkinannya kita nggak kenal sama keluarga Nabi, nggak kenal sama istri Nabi, nggak kenal sama anak-anak Nabi. Kalau Nabi balikin nih, apa yang menyebabkan kamu nggak kenal sama istri-istri saya? Apa yang menyebabkan kamu nggak kenal sama anak-anak saya? Kira-kira begitu, ya? Apa jawaban kita? Ya, nggak ada yang bisa kita jadikan alasan. Apalagi zaman sekarang ilmu pengetahuan udah begitu mudahnya, tinggal klik, tinggal cari bisa ketemu. Tapi kita nggak mau gitu, misalnya membaca, mengenal nama-nama anaknya saja itu nggak mau sampai seperti itu. Itu nanti akan Nabi persalahkan. Kalau dulu di zaman Nabi belum ada internet kali itu gitu ya, di zaman ulama salaf, ulama khalaf kan nggak ada tuh. Kalau istilahnya kata mereka belum kenal anak Nabi, jangan heran dah. Mungkin informasinya susah. Kalau sekarang, Nabi juga tahu kondisi sekarang ini, ya. Kalau Nabi katakan ente kenal sama anak-anak, enggak. Ente hidup kapan? Tahun 2023. Di situ ada rentet nggak di rumah ente? Kalau Nabi tanya tuh begitu. Ente punya HP enggak? Punya. Bisa nggak nyari klik-klik nama anak di Google gitu misalnya? Kalau anak Nabi kiriin tuh kita, waduh udah dah. Ya, kepelok-pelok kita bahasanya. Gitu ya kan? Coba dong, kata Nabi, ente kenalin siapa istri aneh, ya, ente kenalin anak istri aneh, dan begitu seandainya. Pantas kalau aneh mau memberikan syafaat kepada aneh, kalau aneh kenal sama ente. Ente kan gak kenal sama aneh, ya kan? Salawat enggak pernah,
sama istri Anda yang nggak kenal, sama anak Anda yang nggak kenal. Nah, kalau digituin sama Nabi tuh, dah kacau udah kita ya kan. Giliran Nabi tanya, waktu ente ngundang mau ngawinin anak, undangan ente sebar berapa? Kalau Nabi tanya lagi nih begini nih ya, 1000 ya Rasulullah, 1000 orang. Ente kenal tuh semua orang 1000, kenal ya Rasulullah. 1000 orang ente kenal. Bini aneh sekian orang dia kenal. Anak aneh 7 orang doang ente kagak kenal. Yang 1000 ente kenal. Oh, kalau Nabi gituin tuh, oh udah dah. Ya kita kagak bisa berbalik kalau gitu ya kan. Nah, makanya jangan sampai dah kayak begitu. Mudah-mudahan sih Rasulullah kagak begitu ya kan, enggak bakalan kayak begitu. Nah, tapi pantas rasanya kalau kita ya kenal kepada Rasulullah sebagai ya segala yang menjadi sebab ya. Kalau secara ini aja lah, kalau seandainya kita kagak percaya nih, misalnya ada hadis laula kaleba khalaqul aflaq, kalau bukan kamu hai Muhammad, kalau bukan karena kamu hai Muhammad, karena bukan kamu hai Muhammad aku tidak ciptakan alam. Itu terlalu besar rasanya, terlalu gede gitu misalnya. Tapi kita sadari bahwa kita bisa masuk Islam, kita beragama Islam, kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, ya, itu kan kita dapetin sabab-musabab yang paling besarnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas ya kita kenal dengan ciri-ciri fisik beliau, ya kan? Kita kenal juga keluarganya, kita kenal juga kepada anak-anaknya. 7 orang berapa susahnya sih ngapalin anak 7 orang doang, ya kan? Nah, ini penting bagi kita, jangan sampai hal-hal yang sedemikian ini ya kita anggap hal-hal yang remeh begitu, jangan gitu. Sebagai umat Islam patut rasanya kita menjunjung ya, membesarkan, menghormati anak-anak beliau ya. Nah, sampai sekarang lah ya, Nabi sampai menyuruh kepada kita, ajarkan anak-anak kamu supaya mencintai ya ahlul bait katanya, supaya mengenal kepada ahlul bait. Ahlul bait itu kan berarti kan anaknya Rasulullah ya kan, istrinya Rasulullah, termasuk mungkin ya orang-orang dzurriyyah Rasulullah yang mungkin hari ini ada ya. Kita udah cukup berhusnuzan aja dah. Kalau memang ada orang yang berperilaku baik, ya dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Rasulullah, akhlaknya baik, ilmunya baik, perilakunya baik, iyain aja udah, biarin dah ya. Kalau perlu, kita bersambung salam, bersambung badan kepada beliau. Kenapa? Karena untuk bersambung salam dengan Nabi, ya, bersambung salaman dengan Nabi kan udah kagak bisa. Maka paling kagak yang mewakili daripada Rasulullah adalah keluarganya dan keturunannya, begitu ya. Maka kita perlu untuk mencintai para ulama ya, para habaib yang jangan-jangan itu mereka adalah orang-orang yang pernah tangannya berkesinambungan bertemu dengan tangan-tangannya keluarga Rasulullah, bahkan sampai ke tangan Rasulullah itu sendiri. Ini dalam hal yang kedemikian ini bagi kita selaku umat Islam yang beriman penting untuk kita pahami yang sedemikian. Terserah kelompok sana mau bilang bid'ah ke, ya kagak bener ke, itu urusan dia. Sekarang ini penting untuk kita kerjakan sebagai bahan siap-siapan, karena di sana kita kagak tahu tuh bagaimana perhitungan Tuhan. Ya, andaikan doa, ya tahlil, maulid, ya, andaikan nanti misalnya di akhirat kagak ada manfaatnya begitu, misalnya Allah bilang gak ada manfaatnya, ya berarti kita nggak jadi masalah dong kalau begitu. Sekedar tidak ada manfaatnya, gitu kan? Udah kita kerjakan tapi nggak ada manfaatnya, oke, nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau seandainya maulid, doa, terus bercium tangan dengan ulama, bercium tangan dengan habaib, ternyata di sana ada manfaatnya dan kita yang nggak ngerjain, ruginya di sono kalau begitu, ya kan? Mau balik kemana lagi kalau di sono, ya kan? Dan nggak ada jalan balik. Maka udah sekarang yang sikapnya memang baik, ya, secara agama tidak pernah dilarang oleh Rasulullah, ya udah kerjain aja sebaik-baiknya. Jangan-jangan itu yang menjadi modal dan keberuntungan bagi kita, ya. Salah satunya ya mengenal anak-anak Nabi, mengenal istri Nabi. Kalau ada zuriyahnya yang orangnya memang baik, akhlaknya baik, ilmunya baik, kita berteman, kita bersahabat, kita bersalaman dengan beliau dengan harapan mudah-mudahan saja ya itu bisa menyambung
ya beliau-beliau itu kepada diri kita, ya karena di darah mereka ada titisan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu, ya. Qala Syekh Muhammad Al-Fadali fi Kifayatil Awam. Berkata Syekh Muhammad Al-Fadali di dalam kitab Kifayatul Awam. Qala ulama, berkata ulama, wa yanbaghi ay ya'rifa kullu syakhsin, dan seyogianya setiap sosok, setiap diri itu mengenal indata auladihi sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum fil wiladah. Ya, setiap orang mengenal ya jumlah anak-anak Nabi serta urutan mereka di dalam kelahirannya, ya. Bi annahu yanbaghi li syakhsi ay ya'rifa sadatahu, ya, karena sudah seyogianya, sudah sepatutnya bagi seseorang ya mengenal pimpinannya, gitu, ya. Yang namanya manusia kan itu makhluk sosial, ya, pasti hidupnya berkelompok, tuh selalu begitu, ya. Binatang aja ya mengaku itu ada kepemimpinan. Singa tuh ya, binatang buas itu salah satu di antara mereka pasti itu ditakuti oleh semuanya, begitu, ya. Coba lihat aja di televisi-televisi itu bagaimana ya singa-singa dalam proses perebutan kepemimpinan tuh, mereka harus berantem segala macam dah, ya namanya binatang kali begitu celah caranya. Semut ya, cerita semut di zaman Nabi Sulaiman kan kagak beda sama semutnya zaman sekarang, ya kan? Mesti ada pimpinan semut, ya. Pada waktu zaman Nabi Sulaiman sedang melewati ya hutan dan lain sebagainya, ternyata di situ sarang semut, kan ada komando dari biangnya semut untuk agar semut-semut yang ada pada minggir semua, jangan-jangan sampai keinjak ya tentaranya Nabi Sulaiman pada waktu itu, ya kan? Nah, berarti kalau gitu semut ada pimpinannya. Itu binatang. Nah, kita selaku makhluk yang lebih tinggi daripada binatang memang biasa berkelompok, ya. Dan pasti di dalam satu kelompok mesti ada satu yang unggul, ya. Nah, maka diangkatlah sebagai pemimpin. Mulai dari RT, ya kan, naik lagi RW, naik lagi lurah, naik lagi camat, naik lagi bupati, dan seterusnya, gubernur, presiden, dan sebagainya. Itu adalah sebagai sebuah kewajaran. Pantas rasanya setiap kelompok manusia per individunya kenal sama pemimpinnya, begitu, ya. Kita hidup di sini nih, giliran orang tanya, Pak RT siapa sih? Gua kagak tahu. Repot, entah mau bikin KTP ya. Mau perpanjang KTP itu repot nantinya, gitu. Nah, jadi kudu kita kenal pemimpin kita. Oh, lebih global lagi, Nabi Muhammad adalah yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Artinya kalau gitu Nabi kan dalam hal ini pemimpin alam, kalau begitu ya, melampaui kepemimpinan keseluruhannya. Maka pantas kalau setiap individu itu kenal kepada pimpinan yang paling tinggi. Nah, ya. Lakin lam yusarrihu fi ma ra'aitu biwujubi dzalika. Akan tetapi mereka tidak secara ya terang-terangan, tidak secara jelas menurut pendapat saya ya dalam hal wajibnya mengenal ya anak-anak Nabi itu, au nadbihi, atau mungkin sunnahnya. Jadi menurut pengarang ini, dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani itu melihat bahwa ya tidak ada pendapat yang secara tegas gitu ya, apakah mengenal keluarga Nabi terutama anak-anaknya ini itu hukumnya wajib atau sunnah ya. Tetapi bal sarrahu bi annahu yanbaghi faqat, ya. Akan tetapi secara jelas mereka menyatakan bahwa itu adalah sebuah ya kepatutan ya, seyogianya harus untuk dikenal, begitu. Kalau begitu wa huwa muhtamalun lil wujubi wan nadbi, maka kalau dikatakan yanbaghi, seyogianya, sepatutnya, itu bisa diartikan muncul arti wajib dan juga muncul arti sunnah. Lakinnil qiyasu, akan tetapi analog, ya analogis yang memungkinkan ala nazairihi, atas bandingan-bandingannya, kana sabihi sallallahu alaihi wasallam, seperti nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wujubu, ya hukumnya adalah wajib. Jadi kalau kita dikatakan
mengenal nasabnya Rasulullah, ya paling kagak bapak sama kakeknya dah, gitu aja. Rasulullah punya bapak siapa? Abdullah. Punya kakek siapa? Abdul Muthalib. Paling kagak tuh segitu tuh, ya paling kagak segitu. Nah ini adalah hukumnya wajib. Nah kalau begitu dilihat dari mengenal kakeknya, mengenal nasabnya ke atas adalah wajib, maka kalau begitu mengenal anaknya juga hukumnya adalah wajib juga, katanya begitu. Tapi wajibnya berdasarkan kias, ya berdasarkan kias. Kenapa kiasnya? Ya karena mengenal kakeknya, mengenal nasabnya wajib ke atas, maka mengenal keturunannya ke bawah juga wajib kalau begitu. Wa auladuhu sallallahu alaihi wasallam sab'atun. Adapun anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 7, salah satu zukurun wa arba'atun inasun ala sahih, ya. 3 di antara mereka adalah laki-laki dan 4 di antara mereka adalah perempuan ala sahih menurut qaul yang sahih. Wa tartibuhum fil wiladah, adapun urutan mereka secara atau dilihat dari segi kelahirannya, ya Al-Qasim, ya. Yang pertama adalah Qasim. Wa kunya sallallahu alaihi wasallam bihi, ya, dan Rasulullah dijuluki, ya, dengan Qasim. Maka dikenallah dengan sebutan Abul Qasim, ya. Di selawat dustur kan tuh kita kenal tuh Abul Qasim gitu kan. Nah, itu kunyahnya Nabi itu adalah Abul Qasim. Ya kayak kita dari sini biasanya anak pertama apa dijawab lagi tuh ya. Anak pertama itu biasanya untuk menjadikan julukan bagi seseorang tuh begitu ya. Bapaknya Fulan tuh ngomongnya biasanya begitu tuh ya. Maka Rasulullah disebut dengan Abul Qasim namanya, bapaknya Qasim kalau begitu. Tsumma Zainab, kemudian setelah Qasim Zainab. Tsumma Ruqayyah, kemudian Ruqayyah. Bidhammir ra, dibaca dengan dhammah ra, wa fathil qaf, dan baca fathah qaf, ruqa tuh begitu. Wal ya'a musyaddadah, kemudian ya yang ditasydidkan Ruqayyah gitu ya. Apa tuh arti kata Ruqayyah? Wa hiya zatu jamalin, yaitu wanita yang memiliki kecantikan. Setelah itu summa Fatimah, ya, kemudian setelah itu Fatimah, summa Ummu Kulsum, kemudian Ummu Kulsum, bidhammil kaf, dibaca dengan dhammah kaf. Jadi jangan dibaca Ummu Kalsum atau Ummu Kilsum, salah begitu, ya. Ada yang bikin jok lucu-lucuan tuh katanya. Kulsum itu asalnya dari Batak gitu, ya. Dari Batak tuh katanya. Gultom. Ya. Namanya Gultom. Ah, pindah ke Arab, berubah jadi Kulsum katanya begitu, ya. Lebih dahulu orang Arab punya Ummu Kulsum ya daripada orang Batak punya Gultom gitu, ya. Nah, itu. Wa qala al-Bajuri, berkata Syekh al-Bajuri, fala yu'rafu laha ismun. Ya, untuk Ummu Kulsum itu tidak dikenal selain Ummu Kulsum, ya nama itu aja gitu, ya. Jadi untuk ya nama-nama nabi, nama-nama anak nabi rata-rata ya Fatimah namanya Fatimah, ya. Ummu Kulsum ya namanya Ummu Kulsum. Zainab ya begitu juga, ya. Wa qala Sabban wasmuha kunyatuha. Ya, berkata Syekh Sabban bahwa nama daripada Ummu Kulsum itu sekaligus juga adalah julukannya, gitu ya. Pokoknya biasanya orang kalau disebut dengan bapak Fulan, ibu Fulan, itu biasanya itu julukan buat keluarga gitu. Biasanya itu anak pertama gitu misalnya. Terus kalau nanti lahir beberapa orang laki-laki tiba-tiba ada anak perempuan, itu masuk dalam kategori anak pertama juga tuh, anak pertama perempuan gitu, walaupun dia anak perempuan tersebut adalah lahir dari anak yang keberapa begitu, ya. Nah, kemudian summa Abdullahi, kemudian setelah itu lahir lagi Abdullah, wa huwa al-laqabu, ya, yang dilaqabi, yang dijuluki dengan At-Tayyibi wa Tahiri, ya, dengan julukan At-Tayyib dan At-Tahir. Fahuma, kata At-Tayyib dan At-Tahir keduanya laqabani, menjadi laqab, menjadi gelar li Abdillahi, bagi ya Abdullah.
La isman syakhsaini, bukan nama bagi dua orang, mughayyiraini lahu, yang berbeda baginya, ya. Jadi kata thayyib dan kata tahir itu ya laqab, julukan, panggilan untuk Abdullah. Dua-duanya tuh untuk Abdullah, bukan yang lain. Jadi yang lain ya Qasim, ya namanya Qasim saja, ya. Kemudian ya yang lain Fatimah, ya sudah Fatimah, Ruqayyah juga Fatimah. Nah, yang punya gelar dah bahasanya, yang punya laqab tuh kalau kita bilang, nah itu adalah ya Abdullah, ya, dengan gelaran atau sebutan thayyib dan tahir. Wa kulluhum, semua anak-anak itu, min sayyidatina Khadijah, ya, lahir dari ya Sayyidatina Khadijah. Warabi'u, dan yang keempat Sayyidina Ibrahim, yaitu Sayyidina Ibrahim min Maryah al-Qibtiyah, lahir dari ya Maryah al-Qibtiyah. Tadi itu kan disebutin dan 6 tuh ya. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah. Nah, itu semuanya dari mana tuh? Dari Khadijah. Nah, sementara Ibrahim ya itu dari Maryah al-Qibtiyah. Maka kalau diurut-urut Ibrahim misah jadinya, karena kan ibunya beda, ya kan? Nah, yang diurutin ini tadi sesuai dengan urutan kelahirannya, itu yang lahir daripada siapa? Yaitu ibunya Khadijah tuh, ya. Mulai dari Qasim, Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, lalu kemudian Ummu Kulsum, dan kemudian Abdullah. Nah, itu anak-anak yang lahir dari Khadijah. Nah, kemudian Ibrahim lahir dari ibu yang bernama Maryah al-Qibtiyah. Wa qad nazama ba'duhum minar rajaz, dan sebagian ulama menyusun puisi, ya, menyusun syair minar rajaz, dari bahar rajaz. Ya, auladahu sallallahu alaihi wasallam, tentang anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tartibihim fil wiladati, berdasarkan urutan mereka di dalam kelahirannya. Wa zayyalaha bi baitin, dan mengakhirinya dengan satu bait, dzukira fihi, yang disebutkan di dalamnya, anna kullahum, bahwa seluruhnya mereka, min sayyidatina Khadijah, dari ibunda Khadijah, illa sayyidana Ibrahim, kecuali Sayyidina Ibrahim, famin Maryah al-Qibtiyah, maka dia lahir dari Maryah al-Qibtiyah. Faqala, maka penyair itu berkata, auladu Thaha Qasimun fa Zainab, Ruqayyatu dzatul jamalil basimah, fa ummu Kulsumin fa Fatimatu fa Abdullahi Ibrahim wa huwal khatimah, wa ummuhum Khadijatu illa Ibrahim, wa ummuhu Maryatu kun alimah, ya. Auladuhu, auladu Thaha, adapun anak-anaknya Thaha, ya, yang dimaksud dengan Thaha adalah Rasulullah. Siapa? Qasim, ya, adalah Qasim, wa Zainab, lalu kemudian Zainab, Ruqayyah, lalu Ruqayyah dzatal jamalil basimah, ya, yang mempunyai ya senyuman atau cantik yang mempesona. Qasim, Ruqayyah, ya, fa Ummu Kulsum, lalu kemudian Ummu Kulsum, fa Fatimah, lalu kemudian Fatimah, fa Abdullah, kemudian Abdullah, Ibrahim wa huwa khatimah, ya, Ibrahim adalah penutup, ya, yang terakhir. Wa ummuhum Khadijah illa Ibrahim, dan ibu mereka semuanya adalah Khadijah kecuali Ibrahim. Fa ummuhu Maryatu, maka ibunya Ibrahim adalah Maryah, kun alimah, jadilah kamu orang yang memahaminya. Nah, ini udah jelas nih kalau begini, ya, bagi kita selaku umat Islam yang beriman bahwa kita itu punya keimanan kepada Rasul, dan Rasul yang paling akhir dan menjadi rahmatan lil alamin, imamnya para nabi, imamnya para rasul, itu adalah Nabi Muhammad. Nah,
penting kalau begitu kita mengenal keluarganya, ya. Keluarganya mulai dari ya bapak dan kakeknya, ibunya juga demikian, ya. Kemudian anak dan keturunannya, begitu. Ya, sebagai bagian daripada konsekuensi keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadzal nazam, maka pada nazaman ini, pada syair ini, taqdimu Ummi Kulsum ala Fatimah. Ya, mendahulukan Ummu Kulsum daripada Fatimah. Bi khilafi ma naqala an Muhammad Al-Fadhali, berbeda dengan yang dinukil dari Muhammad Al-Fadhali, ya, fa innahu bil aksi, maka yang dinukil oleh Muhammad Al-Fadhali dalam Kifayatul Awam itu terbalik. Artinya yang dinukil oleh Imam Muhammad Al-Fadhali itu lebih mendahulukan Ummu Kulsum, ya, daripada Fatimah, begitu, ya. Jadi dibalik aja. Bagi kita sih tentang urutan lahirnya mungkin nggak penting-penting banget dah, ya. Yang penting namanya aja dah, ya. Semuanya itu kita kenal. Mau yang mana ke duluan, kalau memang kita bisa ngurutinnya lebih baik lagi, tidak pun nggak jadi masalah, ya. Yang lebih utama lagi adalah kita mengenal daripada keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, yang perlu kita pahami lagi nanti adalah bahwa daripada anak-anak Rasulullah itu yang nanti menurunkan generasi, ya, yang mudah-mudahan masih ada sampai sekarang, itu adalah melalui jalur Fatimah, ya. Yang lain terutama anak laki-lakinya itu semenjak dari kecil, ya, sudah wafat. Sudah diwafatkan oleh Allah. Jadi Nabi itu dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan sebutan Al-Abtar, ya. Salah satu julukan orang-orang yang kagak punya anak laki dalam bangsa Arab itu dinamakan dengan Al-Abtar, katanya. Nah, maka kita kenal tuh, inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang mencaci maki, yang membuli, yang mengejek, itu yang namanya abtar, ya. Orang yang sangat, kalau bahasa asalnya itu gerumpung ya, putus, ya. Nah, kalau dulu orang yang mencaci Nabi, yang mencaci maki Nabi itu adalah disebut abtar, ya sekarang juga begitu juga. Jadi kalau kita baca Al-Quran tuh ada bahasa-bahasa wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, ya. Ada kelompok orang yang membunuh Nabi tanpa hak, tanpa aturan yang benar. Nah, kata yaqtuluna itu kalau kita pikir-pikir, kok fiilnya fiil mudhari, ya. Fiilnya fiil mudhari. Kalau yang namanya fiil mudhari kan berlaku sekarang dan yang akan datang. Padahal cerita proses pembunuhan Nabi itu kan kejadiannya dulu sebelum Nabi Muhammad, ya. Ada beberapa nabi yang mereka upayakan untuk dibunuh, bahkan memang ada nabi yang sampai terbunuh. Tidak sedikit pada masa itu, cuman kan ceritanya nggak segamblang yang dijelaskan begitu. Ada nabi-nabi yang terbunuh. Tetapi anehnya ketika ketika menceritakan tentang proses pembunuhan Nabi ini, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Itu artinya kalau kita baca beberapa terjemahan tuh, mereka melakukan pembunuhan secara terus-menerus, itu bahasanya begitu. Ya. Berarti kalau begitu dari zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang proses pembunuhan itu ada. Cuman bedanya dari mana? Kalau sebelum Nabi Muhammad itu yang dibunuh mungkin fisik, gitu, ya. Ada nabi-nabi yang mereka tidak suka, yang mereka kemudian gedeg bahasanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yukadzibuna wa yaqtuluna. Mereka menganggap dusta dan mereka membunuhnya. Al-Quran yang ngomong begitu. Ada proses penganggapan mereka berdusta dan mereka juga membunuhnya, ya. Nah, setelah Nabi Muhammad berarti kan udah nggak ada lagi Nabi. Tapi kata-kata yaqtuluna jalan terus. Ini berarti kalau begitu pembunuhan yang berikutnya bukan lagi pembunuhan yang bersifat
fisik, tapi bersifat karakter gitu ya. Karakter, sifat-sifat Nabi ya yang menjadi teladan itu malah dijelek-jelekin ya, dibully, digambarkan dengan berbagai macam gambaran yang buruk dan lain sebagainya sebagai upaya untuk membunuh karakter ya Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi terdahulu. Ya, ini baru aja tuh kesebar-sebar lagi tuh. Nabi Muhammad katanya pemaksa, pembohong, garong dan lain sebagainya ya. Mereka karena orang dilindungi ya oleh orang-orang tertentu sehingga akhirnya sulit ya untuk diproses secara hukum. Tapi faktanya ya proses pembunuhan para nabi secara karakter baik nabi-nabi terdahulu maupun Nabi Muhammad pasti akan berlangsung sampai sekarang dan terus sampai akan datang. Akan ada banyak cara upaya-upaya untuk membunuh para nabi, bukan lagi secara fisik karena nabi ada kagak ada ya kan. Nah, yang mereka bunuh adalah karakternya, sifat-sifat baiknya, perilaku-perilaku baiknya, perjuangan-perjuangan baiknya itu dibunuh semua, diacak-acak, dibully, dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan terjadi yang sedemikian itu. Ya, nanti kita lihat aja, pasti akan ada orang-orang yang begitu. Yang membingungkan gini, kalau ada orang agama lain, ya mencaci Nabi Muhammad, tuh WA-nya sekarang lagi berkembang tuh sekarang, ya. Itu dia orang Kristen tuh saya kira tuh, ya. Kalau dia begitu tuh, saya kagak heran tuh, karena memang semua agama kepada Nabi Muhammad pasti mengalami kebencian, gitu, ya. Orang Kristen benci sama Nabi Muhammad, orang Hindu benci sama Nabi Muhammad, orang Buddha benci sama, semua agama pasti benci sama Nabi Muhammad ya. Karena itu memang jalur mereka untuk membunuh karakter Nabi gitu ya. Caranya seperti itu. Yang bingungin ya, ada umat Islam ya, bahkan mereka punya gelar ilmiah yang hebat, keren, tapi ikut-ikutan di dalam membuli Nabi, itu begitu. Ini yang kita bingung. Ya. Kalau ada orang Kristen jelek-jelekin Nabi, ya emang itu udah tugasnya kali. Memang Allah udah kasih tahu akan ada orang yang terus-menerus membunuh karakter Nabi. Jangan bingung. Ya. Kalau mereka memang tidak diproses secara hukum, dapat kita pastikan mereka orang yang terlindungi, gitu aja, ya. Tapi kalau itu terjadi dari umat Islam yang notabene-nya, KTP-nya, namanya, bapak ibunya itu Islam semua, tapi dia membuli Nabi Muhammad, ini yang kita bingung. Lebih-lebih lagi kalau dia punya gelar ilmiah, bahkan gelar budaya, bahkan gelar keagamaan, tapi termasuk orang yang mencaci Nabi Muhammad begitu. Ini yang otak saya kagak nerima tuh di situ tuh. Ya. Iya, kalau orang Kristen caci Nabi, pantas dia orang Kristen caci Nabi, yang heran lah, ya kan? Karena memang salah satu tugasnya adalah itu kali begitu, ya kan? Tapi kalau ada umat Islam, ya, dia termasuk yang membenci Nabi, ya, membenci Maulid Nabi, lalu mencaci maki segala macamnya begitu. Itu otaknya di mana itu orang kayak begitu, ya kan? Nah, mendingan kalau yang begitu tuh, kalau dia masih ngaku Islam, mendingan baptis dah buru-buru, ya kan? Ke bawah ke Kristen sana, bawa ke gereja, nih baptis. Nah setelah itu ente mau caci maki Nabi Muhammad sepuas-puasnya dah pokoknya, ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, tuh beberin keburukan Nabi, silakan. Pantas karena mereka memang membencikan kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau masih ngaku sebagai umat Islam tapi membenci Nabi Muhammad, saya bingung banget itu yang begitu, ya, nggak masuk akal gitu rasanya di pikiran kita. Masa orang Nabi Muhammad, ya, yang wajib merupakan bagian daripada rukun iman, ternyata dia sendiri mencaci maki Nabi Muhammad. Enggak sedikit yang begini nih orangnya nih, ya. Orang Islamnya begini nih kagak sedikit, banyak yang kayak begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin siratal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair
ولا تجعلنا وإياهم من الشر وذر أبطان قلوبنا قلوب أبطال العارفين واهدنا وإياهم صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau